Halo, halo. Jadi ya gue kasih tahu nih. Gua kasih tahu kepada pendukungnya DRG, beribu cara kalian mau nyuci otak gua, dokterin gua, gak akan mampu. Hmm. Iya, jadi begitu. Dicari Miss Gosip lo katanya kangen. Dicari Miss Gosip lo katanya kangen. Siapa yang kangen? Nah itu tuh tanya Miss Gosip tuh. Udah berapa kali dia dikirim tuh. Bukti transfernya ada tuh. Jadi jangan ngedabrus. Lu masuk ke room, ya kan? Lu ngeles. Hanya berhati malaikat. Tapi mereka faktanya mengatakan, ya kan? Ada tuh. Apa mau gua salin, ya kan? Bukti transfernya. Ayo lu, ayo lu, ayo lu. Gatel kepala gua. Kenapa banyak manusia-manusia begitu ya? Jangan apa ya? Jangan, jangan lu, ya kan? Lu berbuat jahat sama orang lain. Lu mau, terus lu dijahatin orang. Lu merasa tersakiti, merasa dianiaya. Ini salah nih yang begini. Lu punya dosa, Victim pula gitu kan. lu nunjuk orang sebagai pelaku dosa. Apa? Udah melakukan kejahatan tapi playing victim. Nah itu flying victim, makanya gue bilang mereka itu flying victim. Flying victim ya. Kenapa gue bisa bilang mereka itu flying victim? Merasa disakiti, ya kan, padahal menyakiti. Coba perhatikan kalau mereka masuk-masuk ke komal, ya kan, caci maki, menghina, ya kan, siapa duluan, ya kan, dibalas merasa tersakiti. Pelaku bullying, siapa duluan yang bully, ya kan, dibalas ngerasa. Itu si Janet sama Nah, si Apet sama si itu Miss Gosip sama si itu si Abi dan si nah, Hel. nanti merasa tersakiti, ya kan, terus mereka akan membuat tuh, ya kan, anti bullying. Jadi bullying itu buat orang lain nggak boleh, tapi menormalisasikan di kubu mereka. Nah ini lucu, Ya pertama lucu yang kali bully begini. itu kan mereka bully dokter detektif. Terus tiba Niki ditangkap baru mereka fokus bully si Niki karena mereka merasa menang karena si Niki ditangkap. Nah itu, jadi Pan, kalau mereka mengatakan anti bullying, anti hoak lah, pelaku hoak aja mereka kok, pelaku hoaknya aja mereka kok, yang hoak duluan kan. Contoh, banyak hoak yang dilantarkan oleh mereka, mengatakan bahwa ada hari Senin bakal ada jadi tersangka, terus mengatakan bahwa Chef Mail, ya kan, Mail kasihan segala macem, ya kan, banyak Padahal mereka melakukan penggiringan opini. Hmm. Nah itu jadi jelas ya, Itu mereka tuh lapor ini kesehatan. mau memprovokasi nih kita dengan Mail berpecah tapi nggak bisa gitu. Akhirnya mereka menyerah, carilah topik lain, nyeranglah ke Asil. Ya udahlah, itulah namanya mereka itu ngedabrus gitu. Padahal Kasil nggak ada kemana-mana diserang-serang ya kan. Hmm. Terus mereka lihat tuh sekarang tuh Tep mereka layar dulu, gitu, mulai tep layar dulu. gosip. Gara-gara Miss Absen Gosip dulu ini, Pandi, lo absen dulu ge, laporin dulu ge, Pandi, laporin dulu, absen. aku bukan spender bang, nggak ada koin itu. Astagfirullahaladzim, satu koin lu nggak punya buat absen. Ya. Karena aku affiliate, bukan host apa, bukan host cari koin. Oh gitu. Hmm. Iya enggak lah, itu kan buat memperkuat room sebenarnya. Sekarang Mbak, mereka thank you. pecah kan si Rose pada pecah, si itu Miss Gosong pada pecah. Tapi mereka nggak berani loh nyerang si Rose loh. Why? Kenapa?
Kenapa pendukung DRI nggak berani nyerang si Rose? Karena Rose duluan yang pecah. Ya nggak berani. Yang keluar dari lalu. Nggak berani mereka. Gue tahu Apoteose itu pernah debat sama gua sama Val Iya. ya waktu itu ya. Kan itu juga Berdebat di roomnya matchmaker. Waktu itu Hmm. Tapi semenjak apa ini? Gue tahu. Kong udah pecah, Apeteros udah pecah, tapi mereka nggak berani nyentuh Apeteros kan gue. Hmm. Yang jelas begini, Ya Apeteros itu di Instagram. aslinya militan Nikita. Sama si Dinan. Hmm. Yang jelas gini, kalau tim Niki itu nggak pernah dibayar dan tidak akan pernah namanya menzolimi atau berbalik arah, karena berdirinya membela Niki itu memang benar-benar dari hati nurani, bukan karena Kalau gini, pundi-pundi aku rupiah. teliti, orang yang membela Nikita Mirzani ini kebanyakan korban-korban skincare. Ya wajar mereka itu kan sakit hati karena merasa Gua kagak. ditipu. Skincare overclaim, skincare abal-abal. Ya wajar mereka bela Doktip, bela Nikita Jadi menurut Mirzani. Pandi, jadi menurut Pandi kan si dokter Mufid kan semalam masuk tuh ke room. Ya. Dia mengatakan bahwa sudah ada berita acara dari BPOM mengatakan bahwa itu adalah treatment, bukan produk. Menurut Fandi bagaimana? Tapi buktinya nggak disepil. Kalau itu treatment, kenapa bisa dijual ke masyarakat melalui e-commerce? Kalau treatment itu jasa harusnya dilakukan di klinik, bukan dijual ke masyarakat, bukan bisa dibeli sama orang dengan bebas. Dia dokter tapi kayak sekolah pemikirannya, heran gue. Karena treatment dengan produk itu beda apanya, beda lah. Karena kan kalau produk itu kan usaha dagang, sedangkan treatmentnya kan usaha jasa. Di situ aja sudah beda. Apakah dia nggak pernah sekolah kan selama waktu SD? Masa nggak bisa bedakan treatment dengan produk? Nah, Nanti kena coba aku tanya, kampus itu. Karena kenapa itu pernah dokter Mufid masih tidak mabuk. mengeluarkan sepil kalau itu treatment, ya kan? Nggak usah Dia eksplisit. kan tadi Yang penting itu perlu dia sudah kan pernah klarifikasi. dijual ke masyarakat. Iya, bahkan korbannya pun ada kan? Korbannya ada Iya. kan? Yang Iya. sudah membeli, faktur pembeliannya ada, Iya. ya kan? Terus yang barang itu belinya 2,5 juta, di BAP tulisnya 7,5, ya kan? Awalnya Berarti itu cuma kan 300. pernah jual. Apa yang suntik yang dimiliki si Reja itu sama dengan suntik yang dimiliki si Richard, sama-sama dari Rebiskin. Harganya cuma 300. Mereka emang halu-halu sendiri. Si Sunio tuh si Richard bilang ini DNA sama. Si Reja Gildes bilang katanya ini booster cell. Padahal samanya itu tempatnya mereka beli di mana dengan harga murah. Cuma ditempelin sama merek Nah. perusahaan mereka, baru harganya lebih dibedakan dan klaimnya dibedakan. Iya, kenapa nggak dari awal kalau dia mau jual di Berskin ya jual aja di Berskin, bener nggak? Yang penting itu pokoknya apa? Kalau itu treatment, kenapa bisa dijual ke masyarakat gitu loh? Itu yang fatalnya. Bukan, dia kan menjual produk menggunakan nama Glavisia, berarti kan produk yang terjual tuh, ya kan? Nah kata dia produknya punya Riberskin, dia harusnya menjual namanya dengan atas nama Riberskin, bukan atas nama Glavisia. Glavisia itu hanya tokonya saja kalau mau, produknya tetap, bener nggak? Iya. Iya. Nah itu, jadi kalau produk itu sudah sudah Glavisia, apapun bentuknya. Masa handphone Samsung lu labelin iPhone terus lu jual iPhone itu nggak bermasalah? Ya bermasalah. Lisensinya itu salah kok, lisensinya terdaftarnya Samsung, ya kan? Iya. Udah gitu nggak ada izin nama brandnya pula, oh cocok. Nah, waalaikumsalam. Apa nih? Sudah ada klarifikasi. Jadi gimana, Bang? Islam itu? Iya, katanya dia sudah ada berita acara dari BPOM bahwa itu adalah treatment bukan produk. Kan Bang Erpimen Tahun ngomong berapa? begini, Tanyain dong. Mr. Blind. Enggak, Mr. Blind ngomong Tanya begini. dulu, tahun Dok, berapa? dok. Iya, bentar dulu. Dok, kata dia kan. Gara-gara tahu kita orang gua ngedenger kan, itu di sebelah dengan dok gini dok, itu untuk yang produk itu sudah terdaftar itu treatment atau
produk dok, biar mereka dengar dok, biar mereka jelas dok, biar mereka nggak ini lagi. Dikasih tahu lah ya kan, Riberskin itu sudah terdaftar di berita acara Bepom kata dia. Iya tapi kan begini ya kan, lu kalau ngomong ya kan nggak ada bukti sama aja bohong. Sekarang begini ya kan, gua bilang di rumah gua ada mobil berhenti 3 biji ya kan, duit gua ada 200 miliar tuh di ATM, tapi nggak gua tunjukin buktinya. Lu harus percaya itu. Betul. Betul nggak Bang Dolong? Nah itu. Jadi kalau omong-omong doang gua juga bisa kan begitu. Terus yang kedua nih, saya tambahin ya, saya tambahin. Kasih Yang kedua, dia tahun berapa? Nah, abis itu tahun berapa? Terus konferensi pers apa? Konferensi pers apa? Siaran persnya kok nggak ditarik dari Bepom? Dia mau alasan apa lagi? Gitu loh. Press release-nya Bepom kan sudah keluar dan itu nggak ditarik. Nggak ada tuh Bepom minta maaf. Kalau memang Riberskin ya yang dibilang treatment, nggak ada tuh orang Bepom mengeluarkan kok masih tetap itu tulisannya. Orang itu memang sudah mau ngibul bang, jadi nggak usah terlampau dipercaya gitu loh. Orang masih jelas kok terpampang, masih jelas loh terpampang itu loh di blognya Bepom. Masih jelas. Terus dia mau ngakuin gitu sudah ada izin gitu dari Bepom. Lah, Bepom itu sudah keluar itu press release-nya. Itu nggak ada ditarik. Mau alasan apapun dia, apalagi si itu, elah. Lucunya lagi, dibilangnya pendukungnya Nikita Mirzani ini radikal. Jadi mereka tahu nggak sih radikal itu apa? Radikal atau tidak itu lain persoalan. Ini konstruksi hukum bos, bilang gitu aja. Nah makanya gue bilang, kalau kamu orang ngomong, kalau ngomongin pendukung Nikita Mirzani itu radikal, maka gue akan bilang pendukung DRG itu idiot. Nggak tahu yang benar dan yang salah yang mana. Nah kalau ke idiot itu kan memang begitu. Telan bukannya nggak mau omongan orang gitu. Gue bukannya nggak mau masuk di roomnya yang itu, cuma gue takut dosa bang, jujur. Gue takut dosa. Ya Allah, kita lawan salah, nggak dilawan kayak gitu. Gue ngomong. Malam itu yang disenggol itu Kasir sama Bang Yamin, senggol terus tuh. Iya. Ada orang. Cuman kan gak enak ntar kalau disenggol kita dosa. Yang punya rumah itu sudah salah. Pinter orang itu, jadi ditaruhnya lah hostnya si itu ya. Iya, jadi Banyak jadi udah yang begitu. yang saya, cuman saya udah begitu mereka ngomong ya kan bahwa tidak ada yang dibayar segala macam. Barusan gue masuk room Miss Gosip, ada duta Intel, ada Apoteros apa Peterose ya kan. Masa perlu keterangan kami sepil sih kata dia. Berapa kali dikasih duit? Lo. Pernah ditipu lewat Ayo itu. lo. Apa? Iya, apa nggak malu lo? Ada orang yang Gua kayak nyicipin ya. tuh. Nih kayak kemarin gua ketemu Bang Raffi, ditanya, "Lu menurut lu Bang, tim RG itu ada dibayar gak?" Gue bilang, "Bang, mohon izin gue gitu. Ini jangan ngarah nih. Jelas-jelas sudah Miss Gosip dibayar handphone. Kok ngomong apa? Kenal, kagak kenal, saudara bukan, tiba-tiba dikasih handphone. Emang pendukung RG itu Ngomong bayar apa semua. kalian? Itu aja si Miss Gosip aja membongkar si Abu Arjuna, dia mengajukan diri jadi buzzer di situ di lapaknya si RG. Pakai Iya, proposal. gini aja kita nggak usah pusing-pusing, nggak usah nunggu data. Miss Gosip sudah jelas dikasih handphone. Saudara bukan, temen Iya. bukan. Karena Miss Gosip itu dapat handphone, yang lain pun juga di ini kan dibongkar-bongkar juga kan, semuanya pada dibayar itu. Nah, kita pakai logika. Pada Emang saling mau? berbicara dulunya. Nih kayak Bang Play mau ngasih saya handphone baru. Pikir 2 kali sih Bang Play.
Iya dong, kita pakai logika. Makasih ya Kak Putri ya, ada support Kak Sil. Itu tadi bukannya gue bilang, ya kan, dari semalam itu, wih, gue perhatiin ya nggak. Jadi gara-gara gue masuk, ya kan, sambil gue dengerin, ada yang ngadu, ya nggak. Itu di sebelah, ya kan, sebut Kak Sil, Striker, Willy, Bang Yamin, Ngebilau, wah, tambah dia orang jadi-jadi. Gue udah kayak nyembah dewa, gue bingung ngelihatnya. Iya. Gimana ya Kasil ya? Mulai tuh ngomongin Kasil segala macam. Apa sih? Iya, kalau itu memang Gue mikirnya jatuhnya begini personal, bang, ya. Iya. Nggak, gue pikirnya begini nggak. Kasil Bang Yamin ini kata gue. Ini aja di luar aja diginiin. Gimana kalau jadi penasehat hukumnya Nikita Mirzani? Bisa-bisa kali kubur sendiri kayaknya mereka semua itu. Rasa ketakutan. Iya kan? Di luar aja dia orang udah kalang kabut. Iya. Makanya kemarin semalam pun saya debat juga di lokasi sama Bang Ran. Gue bilang, Bang, sekarang gini aja. Jangan dibilang ketanya saya sama saya. Menurut lu Bang, ada nggak tim RG itu dibayar? Gue bilang ada. Abang bisa bantah saya misgosip. Diam dia. Ayo, mau ngomong apa? Diam, Ya, fakta, jujur. kan? Gak ada yang bisa ngomong. Fakta kan? Fakta. Ayo, mau ngomong apa? Lah kita pakai logika kayak Kasil mau nggak kasih saya handphone baru? Kayak Bang Play mau nggak? Kasih saya handphone baru. Iya kalau gua posisi kayak dia gua beliin lo bang. Loh, fair aja bang. Gua beliin lo bang. Kalau gua posisi gue kayak dia kan gitu. Iya. Iya kan kalau posisi kayak dia. Coba kalau nggak ada posisi kayak dia, mau beli laptop? Ya enggak lah, kagak. Kita kenal udah berapa lama Bang? Ada kalau mau beli gua handphone? Ayo. Iya kan? Iya benar. Pakai logika. Gitu loh. Jadi gua rasa begini ya, semalam itu kan di roomnya Mami Obet itu kan naikin semua PH ya, rame tuh. Jadi mungkin karena panas gitu melihat Kak Sil, Bang Yamin, Willy, kan Bang Nyoman masih pendapat hukum. Akhirnya mereka membuka room juga untuk tandingan sebenarnya. Larinya sih ke sana kalau gue bacanya. Ya cuman gue mau ketawa aja yang begitu. Karena yang mereka obrolin itu nggak ada tentang untuk edukasi. Yang ada itu hanya pembenaran, pembelaan, ya kan? Udah itu membullying. Sedangkan mereka sendiri mengatakan mereka anti bullying. Makanya gue bingung, ya kan? Anti hoak, anti bullying, ya kan? Berarti hoak dan bullying itu hanya untuk menormalisasikan di kubu mereka, gitu. Kan lucu yang begini. Ditantang debat nggak berani. Jadi kalau saya sih gini aja, nggak usah dibilang katanya nggak ada buzzer malah kita gini. Emang orang itu dibayar mau ngomong apa? Orang si Miss Gosip dikasih handphone. Cuman kan kamu Emang buzzer iya? aja dia ngomong katanya dikasih uang jajan. Nah, pakai logika, emang bisa gitu Bang? Kasih gue jajan dong Bang. Nggak tahu malu.
Lah, kalau cari koin Wih, emang di gua- situ iya kan? cari koin. Kapan? Gimana sih? Kapan gua dibayar segala macem? Gua kan ditanya tuh memang kemarin. Kan dulu kawan gua Fly, Striker, ya kan? Kira-kira pernah nggak kami dibayar segala macem? Ya mana gua tahu lah kata gua. Kalau di kasus Agus ya gua tahu nggak dibayar. Kasus KDM iya, tapi kalau kasus ini mana gua tahu orang gua berseberangan. Bener nggak Bang Dolong? Hmm. Yang penting sudah ada bukti nyata satu orang diberikan handphone. Kalian mau ngomong apa? Kan gitu. Iya, Iya dong. benar itu. Coba yang beliin Miss Gosip kasih kita semua handphone. Oh enggak? Mau dia. Ada Cemen mau. mereka Pasti itu. kalau ngasih handphone kan kalau orang dikasih handphone begitu pasti ada kepentingan. Kan gitu. Kecuali ngopi bareng itu beda cerita. Tapi kalau Nah. sudah dikasih satu produk, ya kan berarti ada something. Gitu. Ih, dikasih uang jajan lagi. Yang lucu itu Mau dong. yang apa ya? Yang pinter ngeles, ya kan? Abis itu ngata-ngatain orang, ya kan? Anti bullying lah, segala macam. Tapi pelaku bullying, gimana? Gue bingung gitu. Konsepnya bagaimana sih konsepnya itu? Amnesia atau bagaimana gitu? Konsepnya nggak mau kalah, Bang. Loh, ya iya kan ngatain. Iya kan? Betul. Iya, makanya lucu gitu. Maling teriak maling, kalau kata slang itu kan maling teriak maling. Makan gorengan Bunyi empat balik dinding. dua. Kan kebiasaan tuh dulu kita kalau masih kecil makan gorengan 6 ngakunya 4. Pat. Aduh. Makanya Sebenarnya bingung gitu loh. Lo kok bahasanya ke saya aja lucu kemarin kan kayak Bang Terang sama ada Karika di situ kan. Lo kan ke rumah Karika semalam. oh, ada Karika juga. Ada Emang kumpul di mana? di rumah Karika. Kemarin itu video yang dibikin Bang Raffi itu rumah Karika. Makanya Karika ketawa-tawa. Ya Karika kan bela Niki. Iya, maksud saya gini, itu aja masih debat tau gak Bang? Menurut lo Bang, gue dibayar gak? Ya, gue mana tahu. Tapi menurut lo kalau tim RG ada yang dibayar gak? Lah, kalau itu kan jelas gue gituin. Miss gosong. Siapa yang mau lawan? Siapa yang mau bantah saya? Tumben-tumbennya dia orang main, tumben-tumbennya dia orang main ke rumah Karika. Karena gua kan nggak tahu tempatnya Karika. Telepon, ya kan. Udah mainnya, kata Karika, ya udah main lah ke sini katanya. Lu kan belum tahu rumah gua katanya, ya udah. Di apartemen ya. Iya di apartemen. Pusing ya sih Bang Raffi kan kalau gua ajak, ya udah gua bilang ayo siapa yang bisa bantah saya kalau bis gosong nggak dibayar gituin. Dia ngeles tuh gak? Kalau itu kan nggak ada hitungan katanya. Lah, kok nggak ada hitungan? Gimana konsepnya Karena ada hitungan? Duduknya aja bertiga berjejer. Di situ ada FS, di situ Miss Gosong, di situ ada Zanzabela, kan gitu. Iya. Gimana konsepnya dia? Mana konsepnya gue gitu. Diem si Terang. Wih, diem juga si Terang. Les lah ya kan, larinya ke Mail lah. Gue juga sebenarnya kasih nama Mail katanya lah. Loh, gue gituin aja. Ngeles aja lo gitu, ngedabrus gitu, mainin lagi lah.
Kalau main Karika kemarin. Iya, main ke tempat Karika. Tapi Bang Rapi menyerang orang juga kelewatan. Jadi lu nasehatin tuh. Kalau alasan sih kan ada saya. Alasannya sih karena nggak ngabarin dulu gitu pihak sana dulu. Nggak ngabarin apa? Hah? Kan yang debat Ngabarin apa? kemarin. Debat kemarin. Terus gue bilang, ya udah lo naik aja dulu, tinggal nunggu yang lain, gue gituin. Apa susahnya? Tinggal naik kok. Iya. Antri itu jawab Bang, gak usah alasan gitu. Tinggal naik kok. Ntar di persidangan kok, ntar ada caranya kok. Iya. Makanya semalam tuh saya dengar memang ya kan dia bilang klarifikasinya katanya sudah ada izin. Gue pengen naik bang, cuman nggak enak. Gue takutnya dosa lagi. Ada izin dari siapa? Dia lagi, aduh. Katanya itu kan treatment. Dia bilang orang Bepom masih sudah ngeluarin press release sampai sekarang. Iya kan? Treatment Kalau ada kesalahan pasti Bepom itu press release-nya akan dihapus dan minta maaf. jelas dong. Iya. Bepom aja sudah ngeluarin press release, mau ngomong apa dia? Nah itu gue bilang. Nah, jadi pertanyaan kan kata Bepom katanya sudah diperiksa di BAP sudah ada. Kok nggak diundang ya di pengadilan ya sama JPU? Ada apa JPU? Kok nggak dibacakan? Jadi tadi malam itu lu kumpul apa tim DRG PS tim Niki kumpul bareng gitu. Iya, dua-dua sih terang gue, Karika, Merapi. Enggak tinjuan nggak orang Bang? Hah? Untung nggak sih Ketawa-ketawaan tinjuan sama dah. orang. Ketawa-ketawaan mau ngomong apa? Ya gue takutnya kamu langsung tinjuan nanti. Oh nggak bisa. Gue sambil nganter sepatu. Ya kalau memang benar sudah di BAP, pihak Bepom kenapa nggak dihadirkan ya? Pihak Bepom ngedap terus. Ya pihak Bepom itu nggak di BAP Bang. Gua rasa. Katanya sudah bang.